Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, ya kan? Saya sudah lama tidak membuat monolog menanggapi kaum-kaum apa ini ya, kristologi. Kenapa? Karena kemarin saya berpikir sampai sekarang sih mereka ini tidak berani diskusi dua arah atau live lah kita bilangnya. Dan memang kebiasaan orang ini ya monolog-monolog seperti ini aja. Nah, saat ini saya akan membahas yang namanya Ustadz Masyhud, ya kan? Kalau kalian lihat nanti video utuhnya itu di tempat Edi Praitno, tapi tidak usah kalian lihat lah. Enak kalian di sini, ya kan? Bercanda-bercanda ya. Di situ dia seperti seolah-olah mendapatkan kelemahan orang Kristen. Kan sama kayak si Mualaf Channel itu kan. Kalau orang Kristen sedunia bisa menjawab ini, begitulah. Maka mereka membuat judul yang sangat bombastis. Judulnya apa? Dengan pertanyaan ini orang Kristen sedunia tidak akan bisa jawab. Apa benar orang Kristen sedunia tidak akan bisa jawab? Kalau saya bertanya sama mereka, saya bertanggung jawab. Contohnya kemarin kisah Nabi Idris. Disuruh diceritakan Nabi Muhammad dari Al-Quran. Ternyata tidak ada. Kenapa di luaran banyak kisah Nabi Idris? Kan demikian. Dari mana mereka dapat? Kan demikian. Nah, sampai kiamat pun mereka tidak akan bisa jawab itu. Karena kan diperintahkan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari Wikipedia, bukan dari yang lain-lain ya kawan. Kalau ini, apa benar saya tidak bisa menjawab ini? Sebentarnya saya patahkan ini kawan. Oke, kita lihat dulu, kita tonton dulu, apa sih kok sampai Masyhud ini buat judulnya bombastis dan kesannya dia hebat sekali gitu ya. Ini kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Kalau tanggapan Edi Praitno, gak usahlah kita bahas. Karena kata dia bahwa dia mau, ini Ustadz Masyhud kan mau debat sama Paul Zhang. Tetapi si Paul nunggu-nunggu ternyata Masyhud ada kegiatan katanya. Sehingga dibatalkan. Keinginan mereka sih debat darat katanya, ketemu wajah gitu ya. Ya begitulah mereka ini ya kan. Paul Zhang dari Jerman, kalau datang ya kita kan nggak tahu apa yang terjadi kawan-kawannya. Jangan percaya sama orang-orangnya, karena saya adalah korban dari tidak percaya lagi sama mereka ya. Bahaya kawan-kawan. Kamu nanti bicara kebenaran dibilang menghujat. Sementara mereka menghujat, mereka paksakan itu adalah satu kebenaran. Ya, oke kita tonton dulu apa katanya. Nah, berarti Bunda Maria sudah tahu betul bahwa anaknya itu adalah Tuhan. Berarti menurut Yohanes 1 ayat 1 tadi, ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya sekarang dan permintaan saya, tolong tunjukkan catatan ucapan atau sabda Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Kan namanya kata-kata Tuhan itu kan sangat luar biasa, suci. Apalagi Bunda Maria tahu bahwa anaknya itu adalah Tuhan, pasti diingat-ingat, kemudian dicatat. Dan apalagi Kristen sudah terbiasa dalam tradisi tulisan. Saya yakin Anda tidak akan mampu menunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus yang ditulis oleh Bunda Maria ataupun siapa di masa usia 1 tahun sampai 30 tahun. Ya, saya minta sekarang, karena Anda mendesak, ya, tunjukkan pada saya. Kalau Anda bisa menunjukkan, kan katanya Yesus itu firman, Yesus itu adalah Tuhan, berarti sejak kecil Yesus, ucapan Yesus itu adalah firman Tuhan. Sekarang tunjukkan, mana? Ya. Saya yakin Anda tidak mampu, ajaklah pendeta-pendeta seluruh dunia maupun pastor, bahkan paus, minta tolong pada paus juga, ataupun pendeta dan siapa saja, untuk bisa menunjukkan ke dunia, di hadapan dunia ini, catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Kan katanya firman telah menjadi manusia. Nah, berarti saat kelahiran Yesus di dunia ini, ya ucapan-ucapannya
adalah firman Tuhan. Lah firman Tuhan kok nggak dicatat? Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan, pendeta-pendeta seluruh dunia tidak bisa menunjukkan, bahkan paus-paus pun tidak bisa menunjukkan, maka ingatlah bahwa ayat-ayat Yohanes yang mengatakan, if you need to learn English from scratch, there are no more effective option than English. Sorry kawan, ada iklan. Lupa saya. Oke, kita biarkan aja dulu lewat ya. Adalah Tuhan dan firman telah menjadi manusia adalah bohong. Dan apabila Anda bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk Kristen, betul itu? Ya, ini tantangan saya. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah disebutkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 55. Nah, intinya adalah bahwa Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah. Segala jawab Yesus sangat mengherankan, sangat mengagumkan. Pertanyaan saya, jawaban Yesus yang sangat mengherankan dan sangat mengagumkan itu apa? Bunyinya bagaimana? Tolong tunjukkan kepada saya. Oke kawan-kawannya, satu-satu dulu kita jawab ya. Nah, orang ini merasa sudah menemukan satu fakta bahwa Kristen tidak akan mampu menjawab, bahkan dia suruh paus entah siapa lah yang paling hebat katanya kan. Sang debater masih ada loh. Jangan kau ke paus. Kalau kau ke paus nanti dibukakannya sebuah kitab. Saya pernah ditunjukkan kawannya bahwa di dalam bahasa Romawi, bahasa Italia itu ya dibuat di situ bahwa mereka menciptakan yang namanya antitesis terhadap Kristen. Hati-hati kalau bicara tentang Roma ya, Vatikan, bukan Roma, Vatikan. Ada itu dokumen-dokumen rahasia. Kawan saya dari Amerika pernah menunjukkan kepada saya, bro coba kamu baca ini. Waduh, saya nggak pandai bahasa Inggris. Dia tunjukkan, ini begini bahasa. Dia kan pintar bahasa bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun nggak pandai saya. Bahasa Italia kan dijelaskan dia dengan bahasa Indonesia. Bahwa di situ dijelaskan bahwa mereka menciptakan antitesis daripada Kristen. Hati-hati. Saya tidak bilang apa itu antitesis agamanya apa ya. Oke. Nah, sekarang saya jawab si Masihud. Kalau mereka ini bertanya, pasti tidak lepas dari pemikiran mereka dari kitab suci mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka ini memang selalu bertanya itu yang lucu-lucu, tetapi memang betul kawan. Kalau kau nggak siap, kau tidak akan mampu menjawabnya kawan-kawannya. Tetapi baiklah, saya akan bukakan begini loh. Kalau kamu tanya mengenai agama mereka, mana ayat ini, jawabannya gini aja, sederhana kawan-kawan. Nah, ini kan Al-Kahfi 109, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Waktu itu di dalam debat live saya di gedung apa itu ya, rumah sakit di Patimura itu ada rumah sakit ibu dan anak, di groundnya itu kami debat. Saya kan bertanya, dari apa istri Adam tercipta? Dia banyak membilang gini-gini. Loh, dapatnya dari mana? Al-Quran tidak menjelaskan. Dia bilang dari Ibnu Katsir. Loh, Ibnu Katsir tahu dari mana? Berarti Ibnu Katsir adalah nabi baru karena dia lebih mengetahui dari tulang rusuk sebelah kanan bagian belakang katanya. Hebat kali Ibnu Katsir kan Al-Qurannya tidak ada nulis saya bilang. Jadi dibuka ayat itu sebagai sanggahannya. Sebenarnya bukan tidak ada, cuman kan tidak habis tinta begini, loh itu kan tintanya pun memang nggak habis, sedikit saja yang menuliskan itu, aku bilang. Gitu kan kawannya. Jadi mereka berjawab dari situ. Nah sekarang, apakah mereka sanggup menerima jawaban yang sama kalau kita tunjukkan dari Alkitab? Kan ini
hati-hati kawan, mereka ini suka standar ganda. Kalau untuk memenuhi nafsu mereka, supaya kelihatan hebat dan benar, mereka melakukan itu. Tapi kalau kita kasih nih, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maksud, kau terima ini enggak? Pasti otakmu berkata, oh enggak, saya enggak terima itu katanya. Tetapi ketika agama dia ditanya hal yang sama, dia mengeluarkan ayat yang saya berikan tadi. Kan sama. Oke kawan-kawan ya. Tetapi bukan seorang debaters kalau saya tidak bisa menjelaskan dari sudut pandangan lain. Nah, saya sudah mengatakan ketika mereka ini bertanya, mereka tidak lepas dari kitab suci mereka. Kenapa demikian? Karena ya pemikiran mereka memang digiring atau dibawa ke arah alam sana ya, alam-alam kitab suci mereka tersebut. Sehingga wajar mereka bertanya berdasarkan dalil yang ada di kitab suci mereka. Sekarang kita lihat ya. Maryam 30. Nah, ini biar kalian tahu. Maryam 30. Sebentar ya, aku lupa aku ini. Ini apa sekarang? Sebentar, rupanya bukan itu yang seterusnya. Maryam 30 ya. Nah, ini kawan. Di sini dikatakan bahwa berkata Isa. Isa ini waktu itu masih baru lahir ya kawan ya. Belum sampai sebulan kalau nggak salah. Karena menurut ceritanya begitu Isa lahir langsung dibawa Maria kepada kaumnya. Atau sebulan 2 bulan lagi itu kan. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Bayangkan kawan-kawan, luar biasa. Maka dari itu dia berasumsi bahwa Yesus yang mereka klaim-klaim adalah Nabi Isa juga melakukan hal sama dengan pertimbangan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Maka dia mengatakan kalau firman menjadi manusia maka semua ucapan Yesus adalah firman dan itu harus dituliskan oleh orang-orang terdekat seperti Maria, Yusuf atau yang lain-lain kata dia kan. Mana firman Yesus dari umur 1 tahun dia bilang. Nah, seperti tadi kan ada 1. Nah, sekarang begini dulu. Sebelum saya menjelaskan kepada mengenai Yesus, saya tanya dulu kepada dia. Kan saya pernah juga debat. Saya tanya, ucapan Nabi Isa ini terdapat di Injil apa? Kan ini. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di mana Injil apa itu yang terdapat? Dan memberiku Alkitab atau Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sampai dunia kiamat, bahkan dia panggil yang tersohor dari umat Islam tidak akan bisa menunjukkan ini di Injil apa. Biar agak berimbang dong. Dia bilang panggil Paus, panggil ini. Saya juga begitu. Panggil siapa di antara orang Muslim yang paling jago kitab. Paling tinggi ilmunya lah ya. Tanyakan di Injil apa ini terdapat. Karena ini ada diucapkan dan tertulis. Diberitahukan Allah di Al-Quran. Artinya sudah tertulis di Injil. Ya, cari dulu. Kalau kau dapat cari. Saya tidak hanya ikut agamamu Masyihud. Aku sembah kau sekalian jadi Tuhan. Ya Masyihud. Nah ini aku kalau menantang tidak main-main aku Masyihud. Makanya aku bilang di Edi Praitno. Oh bagus juga pertanyaan keledai liar ini, bisa nggak aku dengan keledai ini berdebat live? Aku bilang, tolong sampaikan, aku bilang, ya kan? Nah, kawan-kawan, ini tidak akan bisa mereka jawab sampai kapanpun karena Injil yang mereka percaya diberikan kepada Nabi Isa, selalu orang itu menjawab bahwa Injil itu ada yang di dalam Bible atau Matius, Markus, Lukas. Itu jalannya dari mana, kawan-kawan? Itu tidak jelas. Oke, kawan-kawan ya. Berarti itu PR dia jadi banyak. Nah, sekarang bagaimana orang Kristen menjelaskan mengapa dari umur 1 tahun Yesus tidak ditulis? Begini kawan-kawan, ketika kita membaca di Lukas 2 ya, sebentar ya, aku bukakan dulu ya. Lukas 2, ketika hari raya itu mereka ke Bait Allah, ya kan? Ini berdiskusi
Sebentar ya kawan-kawan ya. Nah ini ayat 41. 41 ya. Dari sini cara menjawabnya kawan-kawan. Kuajari kalian. Kalau menghadapi debaters kristologi itu nggak susah kawan. Mereka itu otaknya sempit, nggak berkembang ya. Nah ini saya bukakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ingat ya, tiap-tiap tahun. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Artinya Yesus tinggal di Yerusalem. Orang tuanya sudah pergi, tidak membawa Yesus, itulah kira-kira ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sampai hari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka dari Nazaret ke Yerusalem. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bayangkan 3 hari menemukannya. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, ya kan? Nah, mengapa kisah ini dituliskan? Artinya jelas bahwa ketika Yesus tampil di Yerusalem, berarti artinya disitulah kaum terpelajar, kaum cerdik pandai, kaum agama, kaum ulama, atau kaum apalah, kaum ahli Taurat segala macam yang bisa baca tulis, menemukan hal itu, dan mereka menuliskan hal ini. Loh, apakah di Nazaret tidak ada orang cerdik pandai? Ada. Tetapi karena bapaknya Yesus adalah seorang ahli kayu. Ahli kayu dibilang harus bisa gambar, mengukur simetris, dan sebagainya. Di Perjanjian Lama jelaskannya tukang kayu. Nah, tetapi yang terjadi adalah di Nazaret tidak ada tukang tulis. Kan demikian. Seperti ahli-ahli Taurat, Farisi, pokoknya orang-orang agama lah. Karena pusat keagamaan itu di Yerusalem. Bagi orang Yahudi kan di situ ya kawan-kawan ya. Nah, dan semua orang mendengar dia sangat heran kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawab Yesus kepada mereka ya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi, ini sekaligus menjawab pertanyaan si Masihud. Kira-kira apa tanya jawab Yesus dengan ahli Farisi? Sehingga mereka tercengang-cengang, begitu cerdas, ya kan? Kalau keledai memang bertanya selalu gitu. Ya kan? Dia bertanya seperti itu tanpa perlu melihat makna tersurat dan tersirat. Nah, kita lihat sekarang di sini Yesus sudah menjelaskan bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Ya kan? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara ini dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ya, jadi kalau di sini jelaskan bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Artinya, secara garis besar Yesus berdiskusi sama orang Yahudi mengenai rumah Bapaknya. Kan demikian. Apa itu yang didiskusikannya? Rumah Bapa Yesus di mana? Rumah di sorga atau kerajaan sorga. Kan demikian. Maka diskusi mereka adalah diskusi mengenai kerajaan sorga. Mengenai tanya jawab mereka memang penulis Injil tidak menuliskan. Kan demikian. Nah, kenapa penulis Injil tidak menuliskan? Bisa jadi adalah penulis ini mendengar cerita ini turun-temurun. Kan demikian penyampaian kitab suci kan. Ada yang turun-temurun, ada yang langsung diilhami Roh Kudus, ada yang melihat dan mendengar dan merasakan langsung. Kan demikian. Nah, namun demikian, nah, kalau kita lihat di sini bahwa ahli-ahli Taurat tercengang-cengang, artinya apa yang diucapkan Yesus itu tentang kerajaan sorga adalah sebuah kebenaran.
itu menunjukkan bahwa Yesus ini kan mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Artinya apa yang dikatakan Yesus adalah berasal dari sorga, sehingga Yesus lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat, ya kan? Atau boleh bilang kaum-kaum teolog, karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Nah, dan ini pada hari raya Paskah, ya, jadi ada urusannya dengan kerajaan Allah, karena dibilang Yesus rumah Bapakku. Nah, dan ini dilakukan di bait Allah, oke? Dan mereka bertanya jawab mungkin sekitar 5 hari ya. Karena 3 hari 3 malam mencari, mungkin pergi sudah 1 hari atau 2 hari, atau 4 hari atau lebih lah gitu, minimal 4 hari ya. Begitu cara menjawabnya. Nah, sekarang si Masihud bahwa ketika sekarang kita balikkan hal yang sama kepada Masihud tadi, ya kan? Mana ucapan Nabi Isa ketika umur 1 tahun. Kalau di Buyan kan belum 1 tahun. Karena di situ jelaskan habis melahirkan dia pulang kepada kaumnya. Mana ucapan Nabi Isa ketika umur 1 tahun sampai umur apa ya? Kalau di sana kan tidak dijelaskan dia umur berapa ya. Hanya karang-karang aja, dewasa begini baru dibuat tafsirnya. Umurnya sekitar 30 tahun, meninggal 33, itu kan tafsir aja. Meniru-niru apa yang ada di Bible, ya kan? Nah, dan tanyakan juga hal yang sama. Ya kan? Ketika Yesus katanya itu jelas dikatakan dari sejak buayan sudah berbicara, apakah hanya sekali berbicara? Kan demikian, tanyakan apa, pasti banyak tulisannya kan dibilang aku bawa Injilnya kan, diberikan Injil kan gitu. Memberiku Alkitab, Injil. Masih dari buayan sudah dikasih Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari buayan Nabi Isa kan sudah nabi dan sudah diberikan Injil. Apakah Injil itu langsung disampaikan? Kan tidak demikian ya. Nah, kawan-kawan berhati-hatilah terhadap kristologi ini. Kadang ada orang juga nyinggung aku, wah kamu harus ada tertulis. Tidak, saya bilang, kan tersirat dan tersurat itu bisa dibenarkan. Nah, kan demikian. Yang tersurat pun tidak mampu, apalagi yang tersirat. Yang tersirat pun tidak mampu, apalagi yang tersurat. Ya. Berhati-hati sama mereka ini, mereka suka bertanya hal-hal seperti ini. Apa sih pembicaranya? Belum lagi nanti dia akan bertanya ketika Yesus duduk dengan murid-muridnya, mereka bercakap-cakap, kira-kira apa percakapan lengkap mereka? Itu kan bahaya. Karena mereka adalah keledai. Ya pertanyaannya seperti itu. Nanti apa mau kita jawab? Memang ada recorder saat itu ditaruh di meja itu sehingga ucapan mereka lengkap semua. Kan demikian. Nanti dibilangnya ketika Yesus di mana itu misalnya di bukit ada orang melihat ya kan berjalan. Kira-kira apa percakapan Yesus lengkapnya dengan murid-muridnya? Aduh konyol-konyol sekali. Tapi begitulah kawan-kawan keledai ya. Tetapi ketika kita bertanya kepada mereka langsung bilang kau menghujat ya. Tanyakanlah kalau nggak percaya. Ya kawan-kawan ya. Sampai dunia kiamat dia tidak akan bisa menunjukkan di Injil apa tertulis bahwa Nabi Isa mulai dari buayan sudah bicara firman Tuhan dan dikatakan bahwa dia diberi kitab Injil dan diangkat dijadikan nabi. Ya, kalau dia bisa mampu jawab, saya akan murtad dan saya akan sembah dia sebagai Tuhan. Si Masihud ini ya. Oke Masihud, semoga pesan ini sampai kepada dia dan semoga dia mau berdebat dengan saya. Ya kawan-kawannya cengkuraknya orang tidak akan berani. Semua pendeta bisa mereka tantangi, tapi sang debaters ditakuti oleh mereka. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.